Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Yuniarti dengan NIM 06151182025003. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan perencanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pada mata kuliah strategi pembelajaran PLS dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yanti Karmila Nengsi, SPD MPD, dan Pak Somedran, SPD MPD. Nah, baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada satuan pendidikan yaitu SDN 01 Bengkulu Selatan kelas 6 semester 1. Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2 Bekerjasama mencapai tujuan. Pembelajaran 1 Alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi inti, yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Nah, pada bagian kompetensi dasar ini terbagi 3 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, yang itu kompetensi dasarnya mengali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Adapun indikatornya, yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan, menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya yaitu pelajaran IPA pada kompetensi dasar, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun indikatornya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya, mempresentasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Dan selanjutnya yaitu mata pelajaran IPS. Nah, adapun kompetensi dasarnya memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera, dan menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adapun indikatornya menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif. Dan selanjutnya yaitu setelah melakukan pengamatan dan mengali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Mengenai materi ajar yaitu yang pertama teks bacaan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kedua macam-macam kalimat efektif, yang ketiga penggunaan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat yang efektif. Yang keempat, ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya,
Dan yang kelima, contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan metode pembelajarannya itu menggunakan permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran, yang pertama itu pembukaan. Nah, di sini guru itu memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan yang kedua itu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dilanjutkan lagu nasional atau Indonesia Pusaka. Dan yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat itu menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Dan yang kelima, pembiasaan membaca 15 menit atau disebut dengan literasi. Dan yang keenam itu guru itu menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan atau berkomunikasi antar guru dan siswanya. Dan selanjutnya itu adapun masuk ke dalam inti dari pembelajaran. Yang pertama itu guru tuh menyampaikan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, di sini itu guru itu memberikan sebuah arahan pelajaran atau memasuk ke materinya. Next. Nah, dari kelanjutan dari inti pembelajaran itu, dalam pelajaran ini guru itu mengembangkan sikap peduli dan santun, atau guru senantiasa mengingatkan siswa untuk bersikap santun selama proses pembelajaran sebagai bentuk jati diri sebagai bangsa Indonesia. Guru selalu mengingatkan siswa untuk santun, bertutur kata, dan bersikap baik. Dan siswa itu melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Dan juga guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan panduan yang terdapat pada lampiran di buku guru. Nah, masuk dari langkah-langkah pembelajaran tadi, adapun penutupnya. Penutup dari kegiatan pembelajaran itu yaitu bersama-sama siswa membuat kesimpulan dan rangkuman hasil belajar selama sehari atau integritas. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari atau untuk mengetahui hasil tercapaian dari materi. Dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti dan melakukan penilaian hasil belajar, menyanyikan lagu daerah atau burung pengguna, dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran tersebut. Dan ada juga mengenai alat atau bahan dan sumber belajar. Nah, di sini kita sebagai guru itu menggunakan buku pedoman guru tema atau persatuan dalam perbedaan kelas 6 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan Kebudayaan 2018. Dan yang kedua itu buku siswa tema persatuan dalam perbedaan kelas 6 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Dan yang ketiga, hewan yang dibawa dari rumah atau hewan yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat itu gambar hewan dan habitatnya dan menggunakan PowerPoint. Nah, mengenai penilaian itu yaitu sikap menggunakan jurnal, yang kedua itu pengetahuan yaitu tes, dan yang ketiga itu keterampilan atau kinerja dari siswa tersebut. Nah, baiklah, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai rancangan perencanaan pembelajaran dari yang sudah saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.